Tadi saya masuk ke tempat komalnya Yonatan Nandar gitu kan. Saya tanya tentang dia Nabi Isa, karena dia yang mendengung-dengungkan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan mempunyai anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Ya, mantap, luar biasa. Video berikut ini Murtadin Ibu Yani menggambar Nandar yang ngaku-ngaku evangelis, ya, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa, yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah dan punya anak. Nah, tentunya teman-teman penasaran akan halnya seperti apa. Silahkan simak sampai selesai video ini. Biar bagaimanapun Maria Magdalena ini yang pernah mengandung dari anak-anaknya Yesus Kristus, ya. Sebagaimana di sini, Yesus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph son of Kristus, yang kedua adalah Justus, yang ketiga adalah Tamar. Datanya di mana itu evangelis, ya. Ini datanya ini nih di Matius bla bla bla, di screenshot sendiri ya. Script. Nah, jadi Yesus itu kawin dengan wanita yang baik-baik, yaitu wanita Maria Magdalena. Katolik saja membantah bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang PSK. Itu fitnah yang sangat keji terhadap istri Nabi Isa alaihi salam. Sangat jelas kalau Yesus itu menikah dengan wanita yang baik-baik, yaitu Maria Magdalena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua menjelang siang. Hari ini tanggal 14, hari Selasa. Tadi saya masuk ke tempat komalnya Yonatan Nandar gitu kan. Saya tanya tentang dia Nabi Isa, karena dia yang mendengung-dengungkan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan mempunyai anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Seperti itu. Dia mengeluarkan dua surat dalam Al-Quran yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Terus saya tanya lagi literasi Islam lainnya, dia tidak bisa jawab, tapi dia menggunakan literasi yang bukan dari Islam. Saya udah bilang saya cuma ingin dari literasi Islam. Saya butuh dari literasi Islam, saya tidak butuh dari Islam. Kenapa? Sebetulnya saya tidak ingin umat Islam tersesat kan. Karena sebagian besar ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum pernah menikah waktu itu. Jadi ada seorang yang bernama Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Ya, saya pertanyakan, kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, itu menyesatkan umat Islam. Apakah salah saya mengatakan bahwa dia menyesatkan umat Islam? Berapa ribu kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, sedangkan dia sendiri tidak bisa menunjukkan literasi Islam yang kuat untuk mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah. Sebenarnya tujuan dia itu apa sih? Saya juga nggak ngerti. Agama Islam tidak perlu dibela dengan cara yang konyol dan memalukan seperti itu, Yonatan Nandar. So, jadi saya tantang Anda, tunjukkan literasi Islam yang betul-betul kuat yang mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah. Kalau tidak, Anda tarik balik mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah. Saya tidak bila orang Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Yang saya bela adalah agama Islam saya. Agama Islam saya mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum menikah, belum pernah menikah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandar, kamu kemana Nandar? Sembunyi kemana kamu? Mana suara besar kamu Nandar?
Pertanyaan saya simpel aja. Di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah? Saya minta kamu dari Al-Quran, hadis, atau kalau paling nggak dari ulama-ulama ya, ulama-ulama atau imam-imam besar, 5 atau 6 lah ulama. Tapi jangan Irene Handoyo ya, Irene Handoyo nggak bisa dipakai itu. Yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah itu. Kenapa sih saya seolah-olah nekan kamu? Bukan saya mau nekan kamu. Berapa sih dapat duit kamu yang bikin video seperti itu? Banyak duit kamu. Tapi kamu nggak pikir lagi video-video kamu itu nanti untuk anak cucu kamu nanti. Ini tentang berapa ribu orang. Iri. Nggak, saya nggak iri dengan cara cari duit seperti itu. Itu bukan saya ya. Kamu tahu cari saya di mana? Datang aja ke rumah saya. Mana tahu setelah kamu menjelaskan kamu bisa dapat singa, paus, gajah, burung kakak tua gitu. Menambah-nambah juga pundi-pundi keuangan kamu gitu. Sebab kalau saya ke tempat kamu pasti kamu nggak akan naikkan saya juga sih. Pertanyaan mudah, sulit untuk kamu itu. Karena apa? Kamu itu terlalu banyak ngomong. Terlalu banyak mengorek-ngorek bibir orang. Sedangkan literasi Islam sendiri pun kamu nggak itu. Saya nggak nolong otek. Saya nggak nolong orang Kristen ya. Saya menolong orang-orang Islam yang seiman dengan saya. Saya tidak mau mereka mendapat pelajaran yang sekonyol itu. Oke, saya tunggu kamu di komal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Udin alias Umidini alias Mican. Mana Yuni ke komal gue kagak berani, ngoceh di belakang, suruh ngaji kagak bisa, cerewet banyak. Alah, malu sebagai orang Islam. Serius saya bilang, malu saya sebagai orang Islam. Untung aja aku pun nggak tahu apa kamu Islam apa enggak. Jangan merasa lah yang di komal itu kan, komal itu mewakili Islam. Gak ada yang bersurat perintah mana yang mewakilin kamu Islam itu di komal kagak ada. Janganlah kamu mimpi gitu yang merasa kamu itu mewakili Islam, itu kagak ada. Kamu mewakili diri kamu sendiri. Nah. Mican. Kalau saya jadi kamu, saya udah datengin tantangan saya buat kamu. Kamu cuma ngomong di belakang ribut itu. Sampai sekarang udah 2 minggu tantangan saya nggak pernah kamu tuh. Ayo kita buktikan, sama-sama kita buktikan. Datang ke komal saya, pasti saya naikin kamu. Ayo kita sama-sama ngaji. Ayo. Saya bilang kalau kamu bisa ngaji, saya tutup, saya punya akun TikTok nih. Kenapa? Nggak berani terima tantangan saya? Karena kamu nggak bisa ngaji. Hah? Kasihan sekali kamu. Mantap Kayun, lanjutkan. Ya begitulah si Nandar ya kan. Beliau menyebarkan berita hoax karena telah menyebarkan bahwa Yesus menikah. Walaupun memang ya Yesus dengan Nabi Isa itu beda, tetapi menurut literatur Islam Nabi Isa tidak pernah menikah. Dan menurut literatur Kristen juga atau di Alkitab tidak ada ditulis bahwa Tuhan Yesus menikah. Nah memang Tuhan Yesus dengan Nabi Isa itu berbeda ya. Tapi yang jelas Nabi Isa maupun Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menikah. Ya kan? Makanya Kak Yun nuntut sama si Nandar, buktikan di mana bahwa Tuhan Yesus menikah. Kalau Nandar tidak bisa membuktikan, berarti kan Nandar itu mantap Kayun yang cantik dan manis.
Tuhan Yesus memberkatimu Kak Yun ya. Walaupun kita berbeda iman, tetapi saya mengasihi Kak Yuni yang pintar dan cerdas. Jujur Kak Yuni itu pintar dan cerdas, beda sama Nandar. Nandarnya bisanya ngelawak doang itu ya, pelawak dadakan itu. Kalau Kak Yun itu cerdas dan pintar ya. Mantap Kak Yun. Semoga selalu sehat ya, panjang umur. Salam toleransi Kak Yun. Halo Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, suara saya jelas Bu Yuni? Jelas. Jelas. Oke, tahan napas baik-baik. Jadi begini Bu Yuni ya. Bu Yuni saudara saya, Bu Yuni saudari saya, seiman, seislam. Topik tentang Bu Yuni ini memang sedang diperbincangkan. Saya harap dari mulai malam ini, kemudian malam-malam berikutnya, hari-hari berikutnya, tidak ada lagi polemik yang beredar di kalangan netizen. Nah ini sebagai nasihat, bukan nasihat ya Bu Yuni, ini masukan dulu ya. Bu Yuni, banyak teman-teman yang kemudian berharap kalau Ibu Yuni katanya mau menjadi apologet, belajarlah kepada apologet Muslim, bukan kepada apologet Kristen. Apalagi Bu Yuni berdiam diri di jum-jumnya Kristen. Ini kan sesuatu yang menyalahi. Nah, khawatirnya Bu Yuni terkontaminasi imannya terkait Ibu Yuni yang kerap kali berada di channel Kristen. Dan saya pun mendapatkan berbagai macam opini dari netizen bahwa Bu Yuni ketika di TikTok kemudian melakukan live streaming, ada komal dari Muslim dan Kristen berdebat, Ibu Yuni lebih condong kepada Kristen. Nah ini mohon Ibu Yuni sebelum ke hal-hal yang lainnya, Ibu Yuni memberikan klarifikasi ya, siapakah Ibu Yuni, bagaimanakah keimanan Ibu Yuni sekarang, apakah Ibu Yuni kedepannya mampu berkomitmen untuk tidak lagi masuk ke jum-jum Kristen sebagai pembersih Ibu Yuni agar tidak terjadi lagi fitnah di antara kita, karena al-fitnatu as'adu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Silakan Ibu Yuni, bagaimana tanggapan? Silakan Bu Yuni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong satu aja. Saya minta tolong satu sama kamu Nandar, boleh? Tolong jangan dimasukin orang lain selain kita berdua sebelum saya turun. Oke, silakan. Siapa saya, cuma saya yang tahu. Siapa iman saya, sesuatu saya sama Tuhan saya saja yang tahu. Dan ketika Anda menanyakan kenapa sih saya suka pergi ke jum Kristen, capek mulu saya pun bercerita kenapa saya suka sangat ke jum Kristen. Anda bilang itu pribadi saya. Oke, saya udah bilang, saya dulu pernah selalu pergi penegak Islam. Saya selalu ke MDM. Ya, saya pergi sana. Karena dalam lintas agama ini kayaknya kok seru amat. Tapi ketika ada yang datang ke MDM atau Kristen lah datang, ya saya istilahnya jarang ngomong, dikasih kesempatan ngomong. Jarang kalau yang datang pun orang Kristennya itu aja. Tentu saya punya rasa kebosanan saya sendiri. Itu karena pribadi saya. Saya bosan, kok gini-gini aja. Saya ini orangnya suka dengan sesuatu yang baru. Saya tak ingin terkungkung dengan dunia orang lain. Saya punya kebebasan saya untuk memilih. Dan ketika saya saya ketemu FIC. Boleh kita berdua aja, Jonathan Nandar. Ini diam aja, nanti boleh kita berdua aja, Jonathan Nandar. Boleh kita berdua aja. Boleh kita berdua aja, atau turun. Kenapa? Emang sama Umi Dini? Kenapa ini ada masalah apa? Biar ini boleh kita berdua aja, Jonathan Nandar. Bu Yuni saya nggak takut siapapun. Saya tidak takut dengan siapapun. Kalau saya takut, saya nggak akan datang sini. Umi ya, mohon maaf ya, sebentar ya Umi ya. Kita berikan waktu kepada Bu Yuni ini. Mohon maaf ke Umi Dini, tetap di backstage dan kalau saya ke tempat bom, kalian ribut pula. Saya selalu ke tempat bom. Iya. Di tempat bom saya nggak dikasih kesempatan. Iya Bu Yuni, kita sesama Muslim tidak berdebat Bu Yuni gitu. Tadi saya tanya agak. Saya bilang Jonathan Nandar dulu, kan ini bagi saya waktu. Saya tanya Ibu Yuni agamanya apa? Ibu Yuni bilang itu privasi. Agama itu bukan privasi Bu, agama itu publik.
Ya, agama Nah, Ibu Yuni boleh apa? dan Nandar, boleh saya bicara? Bagi saya Ya, waktu. ya. Ketika Anda selalu tanya kenapa agama saya, kan saya udah bilang. Masa saya mau teriak, gue agama Islam nih, gue dari lahir gue agama Islam. Berapa kali mulut gue sampai jontor ngomong gue ini agama Islam dari lahir. Berapa kali lagi, udah capek saya ngomong. Tapi kalian kan selalu berprasangka saya ini kayak begini. Saya mau ngapain lagi? Mau yakinkan apa? Mau KTP? Saya kasih KTP. Mau buat laporan polisi di Polsek kemarin malam. Pergi sana, lihat ada nggak saya pernah pergi masuk kemarin semalam pergi Polsek. Saya bukan pembohong. Tadi oke, kita bahas yang tadi ya Bu Yuni ya. Nanti sebentar, satu persatu, one by one, satu-satu. Anda tanya saya agama saya apa? Agama saya Islam. Saya udah bilang ya. Tapi kan saya bilang ini privasi saya. Saya dengan Allah. Udah kalian bilang saya murtad, munafik. Itu apa alasan kalian yang mengatakan itu? Kalian kenal saya? Enggak. Kalian kenal pribadi saya? Enggak. Kalian pernah lihat saya sholat? Enggak. Kalian pernah lihat saya ngaji? Enggak. Kalian biasa yang munafik datang dari mana? Kenal ke kagak mah bilang orang munafik. Kafir-kafirin orang Islam itu apa hukumannya? Apa hukumnya? Nandar, kamu bisa pegang kata-kata kamu sendiri nggak, Nandar? Kalau kita bicara berdua dulu. Boleh pegang kata-kata kamu sendiri nggak? Oke, silakan. Saya kalau saya bilang saya naikin dua orang aja. Saya nggak ada saya naikin orang lain di kamar saya juga. Saya minta kita berdua aja dulu. Oke. Udah, Bu Yuni. Ya sebentar, saya belum selesai. Kamu ingin memverifikasi saya kan? Oke, saya verifikasi semua. Dikasih Apa yang Bu, verifikasi pemeriksaan. Saya nggak memeriksa Bu Yuni, klarifikasi. Verifikasi itu memeriksa. Nah, sudahlah, verifikasi apa, saya mah bukan orang hukum lah. Ya teman-teman, kita patut bangga kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, bukan kita iman bodoh-bodoh yang mengimani sesuatu tanpa data. Ya, kita imani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia tidak pernah menikah dan apalagi punya anak. Ya, karena semua yang kita imani itu tertulis dan tersimpan rapi sampai sekarang ini. Berbeda dengan iman seberang yang hanya ngaku-ngaku tanpa data, ya. Kalau mungkin hari ini kita minta untuk mereka bisa membuktikan apakah ada saksi atau apakah ada tulisan yang tersimpan sampai hari ini, sama sekali tidak ada buktinya. Itulah sebabnya kenapa banyak orang cerdas tinggalkan Islam lalu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, karena semua data itu ada, ceritanya ada dan sangat-sangat detail, ya, tidak seperti seberang yang hanya comot-comot saja, ya, dan ceritanya tidak teratur apalagi jelas, ya, sangat-sangat jauh daripada yang namanya kebenaran atau kejelasan. Ya, teman-teman, mari kita doakan para murtadin sehingga melayani dengan luar biasa diurapi Tuhan, sehingga dapat mencerdaskan bangsa ini, sehingga tidak beriman tipu-tipu, tetapi iman yang betul-betul berdasarkan logika, tetapi juga iman yang memang tertulis, ya. Jadi bukan hanya ngaku-ngaku saja, tetapi ada bukti dan ada saksi yang sudah menyaksikan, ya. Sungguh luar biasa. Demikian yang dapat kami bagikan. Jangan lupa untuk dukung channel ini sehingga berkembang dan semakin meluas Injil Kristus, pengajaran ke seluruh dunia, khususnya orang-orang yang belum mengenal Yesus, paham dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.